Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa hadana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus tuan rumah yang bertuah yang dimuliakan Allah. Senantiasa mari terus kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Allah curahkan bagi kita semua nikmat kesehatan, nikmat rezeki, keringanan langkah, iman dan Islam. Alhamdulillah atas berkat ridha, hidayah dan inayahnya Allah. Nikmat tersebut dapat kita pergunakan dalam beribadah kepada Allah. Yang alhamdulillah sungguh permohonan kita kepada Allah yang terutama. Ya Allah, lemah lembutkanlah hati kami pada agamamu dan berikanlah kami pemahaman yang sempurna dalam menjalankan ibadah kepadamu yang insya Allah selamat kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ini selalu terkadang kala kita dengar ayat Allah yang menceritakan, yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hai hamba-hambaku itu, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku itu dekat. Ini jangan dipahamkan pakai akal saja ya Bapak, mengaji kita ya. Kalau dipahamkan pakai akal nanti yang timbul mujassimah. Mujassimah, musyabbihah timbul nanti. Yang mereka nanti mentakwilkan ayat pakai akalnya saja. Dia tidak paham yang dikatakan al-mukhalafat al-hawadith. Al-mukhalafatuhu lil hawadith. Apa artinya?
dengan yang lain. Berbeda-beda Allah, bersalah-salahan Allah. Bahasa kita, tidak serupa Allah dengan segala yang bahar. Bahar itu berubah, ada awalnya. Selain Allah baharu, selain Allah baharu. Contoh kita, dulu nggak ada, sekarang tunggu bentar lagi berubah lagi. Tidak serupa zatnya kah, sifatnya kah, af'alnya kah, Maha Kaya Allah. Kalau sudah ditakwilkan, diartikan ayat mutasyabihat, tidak dengan ilmu yang ada nanti menyamakan. Tadi kita baca Quran, yang pasti kita baca tadi, yang baca dapat pahala. Itu pasti. Yang baca dapat pahala. Bahkan di rumah ini dibacakan Quran, berkah Allah datangkan. Ada tawasul ini Imam Syafi'i itu kitabnya Al-Um. Yang nulisnya tahu siapa? Imam Muzani. Imam yang 4 ini yang terakhir meninggal siapa? Imam Syafi'i. Imam Hambali belajar kepada Imam, tapi duluan Imam Hambali meninggal. Meninggallah guru mereka. Ini murid di kemana nih belajar? Larilah ke mereka kepada mazhab Imam Syafi'i. Maka dikatakanlah mereka termasuk ulama Syafi'iyah yang ikut kepada Imam Syafi'i. Imam Muzani menulislah pendapat-pendapat mereka dalam kitab Al-Um itu. Ternyata pendapat mereka ini masih mengikut lagi, ada hal-hal yang mereka ikut pendapat guru mereka. Maka di dalam itu terjadilah yang namanya khilafiyah. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Khilafiyah. Khilafiyah itu berbeda pendapat. Iya. Jadi kita pun baca. Kenapa kita baca? Merasakan Allah itu ada. Engkau baca surah Al-Anfal. Idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat Allah, dapat enggak merasakan? Bergetar hati ketika itu. Bertambahlah keimanan kita. Enggak banyak dibaca Qul huwallah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kita buka fadilahnya lagi nanti luar biasa ya. Maka dikatakan terus dia sepertiga. Satu aja sepertiga. Baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah sudah. Yang nilai terpenting dari sini secara hukum syariat, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya. Salah satunya kita tadi mengamalkannya dengan membaca Quran. Makanya baca Quran ini nggak ada kata hentinya, belajarnya. Belajar terus.
Supaya apa? Dapat kita sungguh-sungguh benar dalam qiraat, benar nanti makhrajnya, benar mawadhi'nya, benar sifat hurufnya, baru ahkamnya, hukum-hukumnya. Benarnya pun milik yang sempurna itu hanya milik Allah. Bagi hamba, Rasul ada berkata, ana afsahu biqira'atid dhad. Aku yang paling fasih, kata Nabi, menyebutkan huruf dhad. Berarti kita ini hanya ikut-ikut. Jangan nanti awak belajar, guruku sanadnya sama Rasulullah. Itu di Mekah semua Rasulullah. Jangan. Jadi di percuma ada gitu. Dikit-dikit guruku di Mekah sana. Sanadnya langsung ke sana. Bolak-balik sana. Berarti yang dipercuma ini ada yang betul berarti. Saya bilang unta itu pun di Mekah. Janganlah begitu. Kenapa festival musabaqah? Kenapa enggak orang Arab yang menang? Kenapa orang Mandailing dia menang? Kenapa orang Jawa yang menang? Logika itu aja, saya bilang. Iya. Jadi saya di Mekah, imamnya di Madinah bolak-balik salah baca apa, ngulang lagi, lupa lagi. Manusia, ini dia tadi kita katakan. Baik, yang kita petik pada hari ini, kita akan membacakan tadi, bermohon pada Allah, minta keberkahannya bulan Ramadan ini. Karena dikatakan Nabi kan Ramadan ini Allah bukakan pintu rahmat. Berarti ibadah apapun yang memang sudah benar, bukan ibadah yang gak ada asalnya. Memang al-aslu fil ibadah mahdhurah. Asal ibadah itu ditolak ini kalau gak ada dalilnya. Menambah mendekatkan diri pada Allah. Ini indah ya, kalau ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu itu apa, kurang ilmu itu yang sempit itu kadang-kadang tempelkan. Saya berapa kali diundang orang Muhammadiyah, orang Salaf, undang. Kok nyambung, karena yang undang berilmu, nyambung dia. Tapi yang kita inginkan ibadah bukan sebatas baca gitu saja, tapi dapat merasakan idza tuliyat. Kau nyambunglah bacanya ayat-ayat Allah itu zadatul iman, bertambah iman. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Aku tuh dekat, kata Allah. Ini dekat ini dengan dekat ini ilmunya ya. Ini ta'alaq sifat. Mana dia? Engkau rasakanlah. Apapun yang kau perbuat Allah lihat. Apapun yang engkau ucapkan Allah dengar. Apapun yang terlintas dalam hatimu Allah Maha tahu. Dalam thariqat namanya ini maqamnya muraqabah syar'iyah, di mana seorang hamba akan mengintai hatinya. Kapan kosong kau? Jangan sempat kau kosong. Ketika kosong hatimu, ingat pada Allah. Dia pun terus bermunajat, menangis lagi, astagfirullah dalam hati. Terus
terus kemanapun melangkah, kemanapun dia berada, maka ia akan menuju kepada makam musa'adah yang dipandangnya semata-mata kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Senang, tenang, teguh hati dalam ingat kepada Allah. Karena nikmat yang sebenar-benar nikmat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan ingat kepada Allah tenang hati? Kemana lagi mau kita arahkan? Kemana lagi mau kita gantungkan harapan? Hamba Allah, kata ulama bijak, ketika kau bergantung, berhajat, harapanmu kepada makhluk, siap-siaplah engkau akan menuai kekecewaan. Tapi ketika kau gantungkan harapanmu kepada Allah, engkau pasti akan menuai kebahagiaan. Ketika kau gantungkan kepada makhluk, sia-sia keadaan puas. Kau usah jauh-jauh lah, kau usah kawan-kawan DPR terlalu jauh. Kawan DPR di rumah aja lah. DPR itu dapur maksudnya, bukan dapur di rumah. Kalau di awal dulu, ya Allah, nanti begini deh, begini bang, pokoknya planningnya luar biasa. Lana haqqut tamanni. Bagi kita ini hanya berencana. Itu dia kan. Walillah sirul ijabah. Pengen jawab itu. Enggak nunggu sebulan. Kadang 2-3 hari itu udah nampak negatifnya. Tapi karena besar lagi rasa cinta, ainur ridho aibin an kulli kadidatin an-sukhtil tubdil basamiya. Mata di mulut cinta buta terhadap Islam, tapi kalau mata di mulut benci, dia memandang yang keji-keji saja. Namanya masih cinta, nggak nampak yang nggak elok tuh. Terus dah geram, benci di hati. Betul pun orang salah sama ini. Itu pepatah Arab ulama hikmah. Jadi makanya ulama sufi itu kenapa dia suka mengasingkan diri? Dia itu untuk menata hati. Sampai-sampai seorang ulama besar namanya Malik bin Dinar, yang dia semasa dengan Ibrahim bin Idham atau Abul Ishaq, semasa dengan Syekh Hasan Basri, atasannya lagi. Malik bin Dinar, namanya aja sudah hebat. Malik raja, Dinar mata uang. Orang memang kaya dia. Wali dulu kaya-kaya. Mereka pun pergi berkhalwat, pergi beribadah, itu memang senang. Ini kita kan enggak, sibuk pilih aja. Boleh silakanlah. 7 hari, 40 hari, 30. Tapi rumah bereskanlah dulu. Memang enggak beres nanti. Mana tahu kepingin begitu. Nah, cuma kalau ada kan begitu biarkan aja lah. Maka nggak usah, bukan kita salahkan. Ibadah itu pun kan banyak, itu kan. Nah, di rumah pun nak subuh, jangan kau nggak subuh. Lagi aku hidup yang aku bisa marah seperti ini. Kalau aku nggak ada nyuruh kau, itu dakwah cuma dakwah. Subuh. Nah, itu dakwah. Dakwahnya luas. Karena Quran juga mengajarkan qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu baru keluarga. Kadang dirinya pun nggak terjaga, gimana? Kadang dia pun kadang sembahyang, kadang enggak. Janganlah begitu. Kita keluar rumah tangga. Ingat, ketika kau merasakan Allah itu dekat, tak sembarang kau akan berbuat. Bukan berarti engkau terhindar daripada ancaman iblis laknatullah, tapi cepat engkau kembali kepada pusaran batinmu.
engkau dapat tetap menyimpulkan dalam hati sanubarimu. Di sanalah engkau hantamkan sungguh-sungguh, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang ku maksud, ridhamu lah yang ku cari. Sadarkanlah itu, bahwa dalam kehidupan ini enggak ada apa-apa tujuan, yang dicari adalah senangnya Allah. Senangnya Allah. Yang dituju hanya semata-mata kepada Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Karena Allah Tuhan kita kaya. Kaya Allah nggak sama dengan kaya makhluk. Kaya Allah kaya hakiki. Qiyamuhu binafsih. Ini makanya harus paham kita ini. Ya, nanti dalam kajian tauhid itu ada istighna, ada iftiqar. Jadi sifat Allah ada nama sifat salahnya atau sifat selebihnya. Berapa sifat selebihnya? 5. Berapa selebihnya? Berapa selebihnya? 5. Pertama, qiyam, baqa, wa khalaqta hawadith, qiyam bersih. Ini menunjukkan sifat kaya Allah. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Qiyamuhu binafsih. Berdiri Allah dengan sendirinya, artinya Allah tidak butuh apapun. Allah tidak butuh apapun. Tidak berhajat kepada zat-zat itu adalah dirinya. Allah tidak butuh berhajat kepada fa'il yang menjadikan, karena Allah itu yang maha menjadikan. Kalau Allah butuh kepada maha yang menjadikan, berarti Allah tidak patut dengan bersifat ma'anil ma'nawiyah. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dibantu malaikat. Maka saking kayanya Allah, perbuatan Allah pun gak ada yang bisa menyamai. Allah turunkan rahmat, ya Allah turunkan rahmat. Allah perintahkan malaikat, bukan Allah turun rahmat. Nanti pas menjelang subuh Allah turun ke bumi buat rahmat gitu. Nanti naik lagi, oh inilah salah memahamkan istiwa itu kadang-kadang juga dengan ilmu. Ya, hati-hati ya. Dapat merasakan Allah ada dalam kehidupan kita. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba melazimi amalan batinnya, ini Bapak nggak dapat kalau nggak betul mendudukkan amal kita. Buat istighfarkah? Istighfarnya didudukkan. Astagfirullah, terus beristighfar, tak ampun. Sungguh-sungguh mengucapkan istighfar itu apa hukumnya? Astagfirullah. Apa? Wajib. Astagfirullah, apa hukum mengucapkannya? Bertobat apa hukumnya? Wajib. Gitu ya. Tobatnya wajib. Istighfar itu jalannya. Astagfirullah. Mulutmu berkata, tapi hatimu sudah memandang apa pekerjaan mata, apa pekerjaan mulut. Berapa banyak orang telah kau sakiti, berapa banyak telah kita zalimi Allah. Mulut kita mengatakan astagfirullah, mulut kita mengatakan subhanallah, mulut kita mengatakan bertakbir la ilaha illallah, bertahlil. Tapi dari mulut ini juga terkadang kala keluar cakap kotor, makian, cercaan. Mulutmu bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tapi kenapa mulutmu banyak menentang kesunahan Nabi? Dapat kita renungkan Bapak. Bisakah nanti kita bertonjolkan di hadapan Allah nantinya? Puasa inilah sebagai bahan pertolongan kita. Kita menahan makan dan lapar, nahan haus,
Jangankan kita nanti masuk ke alam barzakh, berapa banyak nanti kelompok hamba Allah yang mereka akan menuju alam barzakh. Ketika saat berpisah dari alam dunia kepada alam barzakh, saat roh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nanti sekelompok hamba Allah, mereka merasakan haus, mereka merasakan lapar. Siapa mereka? Yang terutama adalah mereka yang tidak mau rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak memuji Allah ketika hidupnya. Pada Allah dengan tegas berkata, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Tatkala berdiri-kah, tatkala duduk-kah, tatkala berbaring-kah, tetap kau ingat Allah Subhanahu wa taala itu. Berapa ini? Kasihkan pula nanti. 15 menit lagi. Hah? Udah 6.20. Kemudian jamaah dimuliakan Allah. Ketika saat-saat nanti roh dipanggil, dicabut oleh Allah, Allah perintahkan malaikat Israil. Bukan Israil yang mematikan. Israil tugasnya hanya mencabut nyawa. Hakikat mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Israil hanya melaksanakan perintah. Karena Israil juga pasti akan mati nantinya. Yang jadi bahan renungan kita adalah ketika jasad sudah tidak berfungsi lagi, mata yang begitu ringannya kelopak mata menggerakkan pun tak sanggup lagi, apalagi bibir, apalagi tangan dan kaki, ataupun badan yang sudah pasti tak bergerak ketika itu. Tapi bagi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika hidupnya, yang selalu menghidupkan hatinya, menerangkan hatinya terus taubat wal inabah, bertaubat dan inabah, kembali kepada Allah dengan menyesal, maka terus riyadhah, melatih hati dengan jalan banyak memuji Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah dirahmati Allah, ketika apapun kalimah yang kita baca dalam muji Allah, hendaknya hati itu paham. Pahamnya itulah dikatakan sebenar-benar ingat pada Allah. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang ngantuk saja pun nanti hilang la ilaha illallah. Waktu dalam hati Pak, Allah 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 dalam hati, dalam hati. Sama ketika tidur saya pun nanti hilang juga nih. Tapi ketika engkau dapat merasakan, ada kawan buat kolak, mau berbuka nanti, belum dirasakan kolak, kita sudah tahu manisnya luar biasa, lemak santannya pun luar biasa. Ketika kau rasakan sedikit, besok pagi dapat terus kau rasakan begini nikmatnya. Oh sianu semalam, ya kan tak semalam, minggu yang lalu, kalau aku nampak kolak itu, terbayang aku kolak di rumah Bang Edi semalam, terasa aku lemah. Nah, lihat, dapat yang seperti itulah yang kita inginkan dalam hati. Ketika tersebut kalimah la ilaha illallah itu, dapat merasakan ketenangan batin. Itu sebenarnya mau tidur pun kita terbayang
sayang nikmatnya. Begitulah. Maka hati orang beriman itu tak akan pernah putus. Ini yang kita minta sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas kita baca Quran selesai, habis berzikir selesai. Oh, enggak. Tapi dapat terus mendawamkan, dapat terus merasakan. Dan inilah yang kita minta kepada Allah. Manisnya ibadah, manisnya iman, yang insya Allah kita rasakanlah bagi kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan wahtisaban, dengan sungguh beriman dan ikhlas mengharapkan ridha Allah. Insya Allah kita semua ini adalah orang-orang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemenangan dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.